Yo, halo. Jadi kali ini gue mau review tenda ultralight dengan kapasitas 2 orang yang menurut gue sih luar biasa banget ya. Nah, ini adalah tenda dari Nature Hike dengan seri Cloud Up 2 10D UL kalau nggak salah namanya. Nah, ini kayak gini. Besar packingnya segede gini. Coba bentar ya, gue bandingin dengan Mongar 2. Ini Mongar 2 yang di tangan kanan gue, dan ini Cloud Up. Jadi bedanya sebelah gitu. Beda banget nggak? Nah, si Nature Hike sendiri ngeklaim beratnya itu 930 gram itu untuk inner outer dan footprint dan ini frame tanpa pasak dan dayrup ya, guideline. Tapi pada kenyataannya saat gua timbang full package kayak gini tuh beratnya sekitar 1,4 ya, sekitar 1,4 kilo. Jadi ya yang tertulis dengan realnya sih agak beda gitu ya, lebih berat aslinya dibanding spesifikasi yang tercantum di deskripsinya. Untuk bahannya sendiri, dia yang bagian outernya dia bahannya 10D dengan 2000 mm ya ketahanan airnya gitu. Kemudian untuk bagian innernya dia pakai 20D. Ya agak tebal dikit ya dibanding dengan outernya. Dan dia itu udah 3000 mm untuk bagian si innernya. Kalau untuk footprintnya di sini sih nggak tercantum ya berapanya. Tapi pastinya lebih tebal dari si inner sih biasanya. Oke lah, kita lihat yang ada di dalam packaging ini apa aja isinya. Oke, kita buka isinya. Ini outernya dan ini innernya yang kuning ya. Ini framenya beda dengan Nature Hike yang lainnya ya, yang kayak seri Mongar. Dia lebih kecil dan di sini ada bacaan Yunan. Katanya sih diklaim lebih ringan dan lebih kuat. Ini footprintnya. Dan ini pasaknya. Pasaknya juga lebih kecil ya. Keren. Ada 14 untuk pasaknya. Oke, kita setup dulu ya tendanya. Oke, udah beres setup innernya. Jadi kayak gini penampilannya. Jadi dia itu untuk dimensi innernya, dalamnya itu untuk panjangnya dia itu 210 cm dengan vestibulnya nanti 60 cm ya, antara inner ke outer yang bagian depan untuk masak-masak. Itu jaraknya sekitar 60 cm. Untuk panjangnya itu dia 130 cm ya, dan tingginya 105 cm. Nah, ada yang harus diperhatikan saat setup tenda ini. Itu di bagian ini ya, footprint, inner dan frame
Dia ada tandanya kayak gini nih, apa namanya, pokoknya yang kayak gini, yang merah gini, yang bagian footprint inner itu merah sama, dan si frame-nya juga merah. Jadi itu untuk menandakan kalau yang merah nih di sini gitu. Sepasangnya segini, sama bagian depan merah semua, dan bagian belakang itu abu-abu. Nah, ini abu-abu. Inner footprint mana sih? Inner footprint abu-abu dan frame-nya juga abu-abu. Nah, bisa dilihat frame-nya bagian depan merah dan belakang abu-abu. Itu untuk menandakan dan memudahkan setup-nya aja sih ya. Ini bisa dilihat bagian frame-nya, dia joinnya ada bacaan Yunan gini, tertulis Yunan. Ini versi yang lebih mahalnya ya dari Nature Hike. Biasanya dia polos. Nah, lihat, ini frame-nya juga lebih kecil dari yang biasanya dibanding dengan Mongar dan versi lainnya. Lihat di bagian joinnya, mana ya, ini. Jadi di bagian joinnya itu agak membesar gitu buat memasukkan si frame satu dengan yang lainnya, agak membesar diameternya. Keren sih. Kalau untuk join antara ini inner dengan frame masih sama ya dengan yang versi-versi sebelumnya, pakai tipe kayak gini. Katanya sih lebih kuat ya karena dia saling mengunci. Oke, kita pasang dulu outernya. Oke, udah beres. Kayak gini penampakannya. Untuk guideline-nya nggak gua pasang ya, karena cuma buat coba aja, coba setup aja. Kita lihat detailnya. Ini join untuk pengencangnya kayak gini. Untuk bagian guideline-nya seperti ini. Ini emboss dari Nature Hike. Dia tipis banget ya. Bahannya tuh bener-bener tipis banget, 10D. Jadi mungkin kalau ada orang di dalam tuh masih agak ngebayang gitu, walaupun nggak begitu jelas nampaknya. Untuk bagian ini dia pakai velcro yang bulat gini ya, minimalis banget. Biasanya kotak besar kayak gini. Kita buka. Untuk bagian toggle tennya dia pakai tipe kayak gini yang bisa ditarik, bisa di adjust, bukan di adjust sih, bisa dikencangkan gitu ya. Biasanya kan cuma dikaitkan doang, ini kayak gini, bisa dikencangin, bisa dikendorin. Nah, ini pintunya kayak gini. Ini sih untuk kapasitas 2 orang ya luas banget ya. Panjangnya juga 210 ya, normal lah seperti tenda-tenda yang lainnya gitu. Kita masuk. Nah, di bagian pintu atasnya tuh di sini ada pocket, bukan pocket ya, pocket lah, bisa buat nyimpan barang-barang kayak gini. Dia lumayan ya,
half mesh ya, lumayan tinggi banget ininya, floornya, bed upnya, jadi aman dari tampiasan air hujan. Nah, ini di tengah ada biasa untuk gantungan lampu tenda. Nggak ada fitur-fitur lainnya sih di dalam, cuma polos kayak gini aja. Pocket juga cuma di depan ini aja udah. Gue coba tidur. Sorry karena gak ada yang rekamin. Nah, ini gue tidur sendiri ya. Nah, sendiri. Kalau 2 orang masih luas banget. Ini kepala gue juga belum nempel ke bagian belakang. Kita lihat bagian kaki, masih ada space yang lumayan jauh. Oke, kita lihat ininya, vestibulnya. Kita copot dulu yang ini. Sorry, lama karena pakai satu tangan. Kita coba tutup. Nah, ini vestibulnya. Lumayan luas ya kalau buat nyimpennya model sepatu atau logistik gitu. Lumayan luas. Cuma ini nggak begitu tinggi ya. Nggak begitu tinggi, jadi gua nggak menyarankan kalau masak dalam keadaan tertutup gini, takutnya ini kebakar kan. Sayang banget. Jadi mending dibuka aja pintunya. Atau mending mungkin lebih baik masaknya di sini daripada di vestibul. Cuma ya harus hati-hati ya. Itu aja sih. Ntar kita coba gue masuk ke dalam dan kameranya gue simpan di luar. Kayak gimana? Apakah kelihatan jelas bayangannya atau enggak? Oke, sekarang gua mau masuk ke dalam ya. Jadi ya kayak gitu. Kalau ada orang di dalam, dilihat dari luar, bayangannya segitu. Iya, tadi ada yang kelewat. Tenda ini punya 2 ventilasi ya, depan dan belakang. Ini bagian depan. Sini ada penahannya ya. Ini kayak tiang gitu biar dia benar-benar ngebuka kayak gini. Dia bahannya apa ya? Dia keras sih, nggak bisa ditekuk. Bagian belakang juga. Oke. Jadi ini tenda menurutku sih ya, kalau berani dengan harganya sih ya worth it aja ya. Apalagi buat teman-teman yang pengen ultra light hiking, ultra light backpacking, yang masih belum nyaman menggunakan tap, karena memang tap itu harus nyari tempat yang bagus ya untuk mendirikannya, yang rata gitu supaya bisa di setup dengan sempurna. Karena kekuatannya tap juga cuma pada pasak ya, kalau di tempat bebatuan agak susah. Kalau tenda sih masih bisa lah, karena dia freestanding kan. Kalau untuk pasak bisa diganti dengan batu, mungkin batu besar. Kalau tap agak susah kalau untuk dikencangkan dengan batu gitu. Harus benar-benar dengan pasak. Dan ini luas banget untuk 2 orang, berat 1,4. Untuk 2 orang sih ya ringan ya. Kalau dibagi 2 kan sekitar 700 gram. Jadi
ibaratkan satu orang bawa satu tab gitu, jadi masih worth it lah, masih ringan banget kalau untuk 2 orang ya. Atau untuk yang konvensional juga, yang pakai peralatan biasa ya cocok-cocok aja buat sama istrinya gitu. Ini sih masih ringan banget, enak banget. By the way, tenda ini nggak bakal gua pakai ya. Ini cuma buat review doang, jadi ini bakal gue jual lagi. Dan barang-barang yang nggak kepake biasanya gue jual di bawah sini. Cek aja di deskripsi linknya, dan pastinya harganya lebih murah dari harga baru. Ini belum pernah gue pakai ya, cuma buat review kayak gini doang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.